Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 3 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Surat yang di dalamnya terdapat seruan, terdapat nida, ya ayyuhan nas. Biasanya surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Surat yang biasanya terdapat nida ya ayyuhan nas adalah surat-surat Makkiyah.
Adapun surat-surat yang di dalamnya terdapat panggilan ya ayyuhalladzina amanu adalah surat madaniyah. Adapun surat Al-Baqarah adalah madaniyatun bil ittifaq. Surat Al-Baqarah adalah surat madaniyah, yaitu kumpulan surat yang diturunkan setelah hijrah. Dengan demikian terdapat pelajaran, terkadang surat madaniyah di dalamnya terdapat nida ya ayyuhan nas. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa madaniyah, namun Allah mengawalinya dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah famaknaha at-tauhid. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah famaknaha at-tauhid. Semua lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran, jadi perintah beribadah yang ada di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid, yaitu beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka maknanya ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Artinya wahiduhu bil ibadah, tauhidkan Allah di dalam beribadah. Alladzi khalaqakum, karena dialah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan dialah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hujjah, menyebutkan bukti bahwasannya dia semata yang berhak diibadahi, yaitu buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang menciptakan, dia semata yang mengatur alam semesta. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang mengatur alam semesta ini, maka hendaklah ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian Allah ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian takut. Ini menunjukkan bahwasannya maksud dan tujuan dari beribadah adalah untuk meraih derajat takwa. Jadi tujuan
Dan maksud dari ibadah kepada Allah agar seseorang meraih derajat takwa, karena derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dialah yang telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi untuk manusia sebagai hamparan, sehingga mereka bisa berjalan di atasnya, tinggal di atasnya, dan bercocok tanam di tempat tersebut. Was-samaa'a bina'ah, dan Allah menjadikan langit bangunan yang kuat, yang kokoh. Wa anzala minas samaa'i ma'ah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan dengan hujan Allah mengeluarkan buah-buahan rezeki untuk kalian. Maka bersyukurlah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah semata, dan taatlah kepada Allah. Dan fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian membuat tandingan sekutu bagi Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui, yaitu kalian, wahai orang-orang musyrik, mengetahui bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki kepada kalian. Dan kalian mengetahui, wahai orang-orang musyrik, bahwasannya dakwah yang diseru, yang dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang benar. Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, hada amrun am li jami'in nas bi amrin am. Ayat ini adalah perintah yang umum, perintah yang umum untuk semua umat manusia. Jadi perintah umum untuk semua umat manusia. Wa huwal ibadah al-jami'atu limtithali awamirillah wajtinabi nawahihi wa tasdiqi khabari, yaitu perintah beribadah kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta membenarkan kabar-kabarnya. Yaitu ibadah mencakup mengerjakan perintah, kemudian meninggalkan larangan, serta membenarkan kabar, yaitu berita dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia secara umum untuk mengerjakan maksud dari diciptakan mereka,
Yaitu maksud diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk bersenang-senang, tetapi diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, apabila disebutkan ibadah maksudnya apa? Maksudnya adalah tauhid. Maka arti ayat ini illa liya'budun ay liyuwahhidun. Sehingga Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mentauhidkan aku di dalam beribadah. Thumma istadalla ala wujubi ibadatihi wahdahu. Kemudian Allah menyebutkan dalil wajibnya beribadah kepada Allah semata, bi annahu rabbukum alladzi rabbakum bi asnafin ni'am. Buktinya adalah dialah Allah Rabb kalian, yaitu yang merawat kalian dengan berbagai macam kenikmatan. Fa khalaqakum ba'dal adam. Allah menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada. Wa khalaqal ladzina min qablikum. Dan Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dengan demikian bukti bahwasannya ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Buktinya pada ayat ini adalah hanya Allah yang menciptakan dan hanya Allah yang mengatur alam semesta. Maka wajib, sebagaimana hanya Allah saja yang mengatur alam semesta, maka diwajibkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, wa an'ama 'alaikum bin ni'amidh dhahirah wal batinah. Dan Allah memberikan kenikmatan atas kalian dengan nikmat yang zahir, yang nampak, dan kenikmatan yang batin. Faja'ala lakumul arda firasyah. Allah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Tastakiruna 'alaiha. Kalian tinggal di atas permukaan bumi. Wa tantafi'una bil abniyah. Dan kalian memanfaatkan bumi untuk bangunan-bangunan. Waz-zira'ah wal hirathah. Dan kalian juga memanfaatkan permukaan bumi untuk pertanian dan bercocok tanam. Wassuluki min mahallin ila mahal. Dan kalian memanfaatkan permukaan bumi untuk berjalan di atasnya. Wa ghairi dzalika min wujuhil intifa' biha. Dan manfaat-manfaat yang lain. Wa ja'ala as-samaa'a binaa'a limaskanikum wa auda'a fiha minal manafiq ma huwa min daruratikum wa hajatikum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan langit bangunan yang kuat yang bermanfaat untuk tempat tinggal kalian. Wa auda'a fiha minal manafi, dan Allah meletakkan di langit manfaat-manfaat ma huwa min daruratikum wa hajatikum, dan Allah menempatkan di langit manfaat-manfaat yang merupakan kebutuhan kalian yang darurat, kasyams seperti matahari, wal qamar demikian pula bintang, demikian pula bulan, wan nujum dan bintang-bintang. Wa anzala minas samaa'i ma'ah, dan Allah menurunkan dari langit air hujan. Was samaa'u huna, as-sama' adalah kullu ma ala fauqaka fahuwa sama', semua yang ada di atasmu fahuwa sama', yaitu as-sama' artinya tempat yang tinggi. Walihada qala al-mufassirun al-murad bis sama' hahuna as-sahab, sehingga sebagian ahli tafsir mengartikan as-sama', yaitu langit pada ayat ini artinya adalah as-sahab, awan. Dengan demikian maafna firman Allah, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan dari sama, artinya dari awan, yaitu Allah menurunkan air hujan. Fa anzala minhum ta'ala ma'an, dari awan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air. Fa akhraja bihi minats tsamarat, dan dengan air Allah mengeluarkan buah-buahan, kal hubub seperti biji-bijian, wathimar dan buah-buahan yang segar, min nakhilin wa fawakiha wa zuru'in wa ghairiha, baik itu kurma ataupun buah-buah yang lainnya atau hasil pertanian dan yang lainnya. Rizqan lakum, yaitu rizki untuk kalian, bihi tartaziquna wa tattaqutuna, dengannya kalian mencari rizki kalian, dan dengannya adalah makanan kalian sehari-hari. Wa ta'ishuna, dan dengan makanan tersebut kalian bisa hidup. Wa tafakkahun, dan kalian mendapatkan kenikmatan dari buah-buahan tersebut. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah, ai asbahan wa nudara, yaitu janganlah kalian menjadikan tandingan dan sekutu minal makhlukin, dari makhluk-makhluk. Fata'budunahum kama ta'budunallah, lalu kalian menyembah makhluk seperti kalian menyembah Allah. Wa tuhibbunahum kama tuhibbunah, dan kalian mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti kalian mencintai Allah. Wa hum mithlukum makhluqun, padahal sekutu-sekutu tersebut adalah seperti kalian, makhluk ciptaan Allah. Marzuqun, mereka mendapatkan rizki dari Allah, dan mudabbarun, mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala darratin fil ardi wala fis sama', mereka yaitu syuraka, sekutu-sekutu, tidak memiliki seberat darrah. Darrah adalah sigharun namal, semut yang paling kecil. Tidak memiliki sesuatu yang paling kecil di muka bumi, wala fis sama', demikian pula di langit. Wala yanfa'unakum wala yadurrun, mereka tidak bisa memberi manfaat bagi kalian dan mereka tidak bisa memberi madarat bagi kalian.
wa antum ta'lamun, sedangkan kalian wahai orang-orang musyrik mengetahuinya, annallaha laisa lahu syarik, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu, wala nadhira, dan Allah tidak memiliki tandingan, la fil khalqi war rizqi wat tadbir, di dalam menciptakan, di dalam memberi rizki dan mengatur alam semesta ini, wala fil uluhiyah wal kamal, tidak pula Allah memiliki tandingan di dalam ketuhanannya dan kesempurnaannya. Artinya orang-orang musyrik jahiliyah mengetahui bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, dan orang-orang musyrik mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra ma'a ilmikum bidzalik. Lalu bagaimana kalian menyembah bersama Allah sesembahan-sesembahan yang lain, padahal kalian mengetahui bahwasannya yang mengatur alam semesta hanya Allah, dan kalian mengetahui bahwasannya yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hada min ajabil ajab wa asfahis safah. Ini adalah keanehan yang paling aneh dan kebodohan yang paling bodoh. Artinya orang-orang musyrik punya keyakinan yang maha segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik mengetahui bahwasannya yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka melakukan syirik, beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Maka ini adalah keanehan yang paling aneh dan kebodohan yang paling bodoh. Naam, iya, syirik adalah kebodohan yang paling bodoh. Maka lihatlah orang-orang yang berbuat syirik, akal mereka rusak karena kesyirikan mereka. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa hadhil ayah jama'at bainal amri bi'ibadatillahi wahdah wan nahi an ibadati ma siwahu. Ayat ini mengumpulkan, menggabungkan antara perintah beribadah kepada Allah semata dan larangan beribadah kepada selain Allah. Ini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala melarang ibadah kepada selain Allah. Yang demikian itu ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan meninggalkan syirik. Ibadah kepada Allah saja lalu tidak disertai dengan meninggalkan syirik tidak disebut ibadah. Ibadah disebut ibadah yang diterima oleh Allah apabila disertai dengan meninggalkan kesyirikan. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, wa bayanid dalil al-bahir ala wujubi ibadatih. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukti yang jelas, bukti yang gamblang tentang wajibnya beribadah kepada Allah. Yaitu buktinya Allah semata yang mengatur alam semesta. Wa butlani ibadati ma siwahu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batalnya ibadah kepada selain Allah. Ibadah kepada selain Allah adalah ibadah yang batil. Karena ibadah
hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dzikru tauhidir rububiyah al-mutadammin infiradahu bil khalqi war rizqi wat tadbir. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keesaannya di dalam rububiyahnya. Artinya Allah saja yang menciptakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mengatur alam semesta ini, yang mencakup keesaannya di dalam menciptakan, memberi rizki dan mengatur. Fa idza kana kullu ahadin muqirran bi annahu laisa lahu syarikun bidzalika fakadzalika falyakunil iqraru bi anna Allah laisa lahu syarikun fi ibadati. Apabila semua manusia meyakini bahwasannya Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki sekutu di dalam menciptakan alam semesta, di dalam mengatur alam semesta, maka hendaklah mereka meyakini bahwasannya Allah tidak memiliki sekutu di dalam ibadah. Wa hadza awdahu dalilin aqli. Ini adalah dalil yang paling jelas secara akal, yaitu akal sehat, ala wihdaniyatil bari ta'ala, yang menjelaskan tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, wa butlani syirik. Dan ayat ini adalah dalil yang paling jelas di antara dalil yang paling jelas menjelaskan tentang batalnya kesyirikan. Adapun makna firman Allah, la'allakum tattaqun, yuhtamalu annal makna, kemungkinan makna ayat ini annakum idza abattumullah wahdahu ittaqaitum bidzalika sukhtahu wa adabah. Jika kalian beribadah kepada Allah saja, kalian akan selamat dari murkanya dan adabnya. Yang demikian itu karena takwa artinya wiqayah, tameng. Maka siapa yang beribadah kepada Allah berarti dia memiliki tameng, yaitu selamat dari siksa dan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Li'annakum ataitum bis sabab ad-dafi' lidzalika. Karena kalian mendatangkan sebab yang menyelamatkan kalian dari siksa Allah, yaitu dengan bertakwa kepadanya, dengan beribadah kepadanya. Wa yuhtamalu an yakunal makna, dan bisa jadi maknanya adalah annakum idza abattumullah sirtum minal muttaqina al mausufina bittaqwa. Bisa jadi makna yang kedua, apabila kalian beribadah kepada Allah dengan benar, maka kalian termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang disifati dengan sifat takwa. Wakilal maknayaini sahih, dan kedua makna tersebut adalah makna yang sahih. Wahuma mutalaziman, dan keduanya saling melazimi. Faman ata bil ibadah kamilah kana minal muttaqin. Barang siapa yang datang dengan membawa ibadah yang sempurna, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Wa man kana minal muttaqin hasalat lahun najatu min adabillahi wa sakhatih. Dan siapa yang termasuk golongan orang yang bertakwa, maka dia mendapatkan keselamatan dari adab Allah dan dari kemurkaannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Pelajaran yang agung dari pernyataan Abdullah bin Abbas, fihi kullu ma warada fil Quran minal ibadah
Famaknaha at-tauhid. Semua perintah ibadah, semua lafaz perintah ibadah di dalam Al-Quran artinya at-tauhid. Dan ingat, ini adalah tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semua lafaz perintah beribadah di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada lafaz ibadah di dalam Al-Quran, perintah ibadah kepada Allah, artinya tauhid, artinya perintah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam beribadah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu da'watin nas ila tauhid. Pentingnya mengajak manusia kepada tauhid. Jadi lihatlah ayat-ayat Al-Quran. Jadi perintah yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah perintah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran dari awal sampai akhir seluruhnya tentang masalah tauhid. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Al-Quran kulluhu min awwalihi ila akhirihi anit tauhid. Al-Quran dari awal sampai akhir keterangan tentang tauhid. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha ifradullahi ta'ala birrububiyah, mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, mengesakan Allah di dalam rububiyahnya. Artinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rizki, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran annal musyrikina yuqirruna bitauhidir rububiyah, bahwasannya orang-orang musyrik jahiliyah, mereka meyakini, mereka punya keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang mengatur alam semesta ini. Jadi orang-orang musyrik punya keyakinan bahwasannya yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian wahai orang-orang musyrik mengetahuinya. Artinya orang-orang musyrik mengetahui yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran tauhidur rububiyah min barahini tauhidil uluhiyah. Tauhidur rububiyah min barahin,
tauhidil uluhiyah. Dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya bukti ibadah hanya kepada Allah saja. Yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang menciptakan alam semesta hanya Allah saja. Ini adalah bukti bahwasannya ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi tauhid rububiyah. Jadi apabila kita meyakini yang mengatur alam semesta hanya Allah saja, ini adalah bukti yang paling kuat, bukti yang sangat kuat bahwasanya ibadah harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian pelajaran berikutnya, annallaha khalaqal khalqa li'ibadatih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya. Maka pada ayat ini disebutkan ibadah dan disebutkan Allah menciptakan makhluk. Ini terdapat pelajaran sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Dengan demikian terdapat faedah bahwasannya Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bersenda gurau, bukan untuk bermain-main. Maka Allah Ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja, hanya untuk sendau gurau? Fata'ala Allahul malikul haqq, maha suci Allah, maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. La ilaha illahu, diciptakan manusia untuk la ilaha illallah, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja. Rabbul arsyil karim. Dan ayat yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian pelajaran berikutnya, annal ghaya minal ibadah hiya husulut taqwa. Annal ghayata minal ibadah hiya husulut taqwa. Tujuan beribadah adalah untuk meraih derajat takwa. Maka Allah berfirman pada ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan demikian maksud dari perintah berpuasa agar orang-orang yang beriman mendapatkan derajat takwa, karena derajat takwa adalah derajat yang mulia, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha anna tauhid wiqayatun min adabillah. Bahwasanya tauhid yaitu ibadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan adalah perisai
tameng dari siksa Allah dan dari murkanya. Bahwasanya tauhid adalah tameng dari siksa Allah dan dari murkanya. Dari mana kita mengambil faedah ini? Dari mana? Nah, gimana ya ikhwah? Dari mana ya ikhwah? Mana dah? Anna tauhid wiqayatun min adabillah wa sakhati. Dari mana kita mengambil faedah ini? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Dari firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian selamat. Jadi terhindar dari siksa Allah. Jadi makna la'allakum tattaqun ada dua, agar kalian mendapatkan derajat takwa. La'allakum tattaqun juga bermakna agar kalian selamat dari siksa Allah. Kenapa? Karena kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Adapun orang-orang musyrik, mereka tidak akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha talabur rizq liyakuna aunan 'alal ibadah. Talabur rizq liyakuna aunan 'alal ibadah. Dari ayat ini terdapat pelajaran mencari rizki. Mencari rizki supaya memudahkan orang untuk beribadah. Jadi disebutkan rizki, disebutkan ibadah. Terdapat pelajaran supaya seseorang mencari rezeki, supaya seseorang bekerja. Untuk apa? Untuk memudahkannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup memerlukan makanan, memerlukan nafkah. Maka diperintahkan mencari rezeki untuk memudahkan ibadah, bukan mencari rezeki supaya bersenang-senang dengan dunia, supaya menumpuk harta. Tidak demikian. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, menjadikan rezeki mereka aunan, wasilatan, membantu mereka, sarana bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisatil ghayah, bukan mencari rezeki sebagai tujuan utama, menumpuk harta dan yang lainnya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi wujubu ta'allumil ilm, wajib belajar ilmu agama. Ini adalah faidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dari ayat ini terdapat pelajaran wujubu ta'allumil ilm. Maka dari itu Al-Imam Bukhari rahimahullah menulis babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Dari mana kita mengambil pelajaran wajib menuntut ilmu? Dari mana ya ikhwah? Dari mana kita mengambil pelajaran wajib menuntut ilmu? Dari kalimat u'budu. Karena ibadah tidak mungkin dikerjakan dengan benar kecuali dengan apa? Ilmu. Perintah beribadah mengandung perintah menuntut ilmu. Karena ibadah tidak mungkin dikerjakan dengan benar
tidak mungkin dikerjakan sesuai sunnah kecuali dengan mempelajari ilmu, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran at-tahdhiru minal bid'ah, peringatan keras dari bid'ah di dalam ibadah. Karena ibadah tidak disebut ibadah jika tidak sesuai dengan sunnah. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengambil faedah dari ayat ini, at-tahdhiru minal bid'ah, peringatan keras dari bid'ah dhalalah. Karena bid'ah itu bukan ibadah, tapi ajaran baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa perintah dari kami, maka amalnya tertolak. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujubu syukrin nikmah, wajib mensyukuri nikmat. Semua kenikmatan yang kita dapatkan semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur atas semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan beribadah kepadanya, yaitu rezeki yang kita peroleh kita gunakan untuk beribadah dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubut tawakkul 'ala Allah fi talabir rizqi. Wajib bertawakal kepada Allah di dalam mencari rezeki. Jangan mengandalkan kehebatan, jangan mengandalkan kekuatan, tetapi sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menurunkan hujan, karena Allah lah yang menumbuhkan tanaman, dan karena Allah semata yang memberi rezeki. Maka kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberi rizki kepada kalian seperti Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari burung keluar dalam keadaan perut kosong, dan di sore hari burung pulang dengan perut penuh dengan makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Jadi tawakal itu bukan dengan kegelisahan, tapi tawakal dengan keyakinan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Dijamin surga, yaitu kaum orang-orang yang hati mereka tawakal kepada Allah seperti hatinya burung. Apa maksudnya? Jadi orang yang bertawakal kepada Allah dijamin surga, hati mereka seperti burung. Artinya mereka yatawakkaluna 'ala Allah fi talabir rizq wa la yakhafuna al-faqra. Mereka tawakal kepada Allah di dalam mencari rezeki dan tidak takut dari kefakiran. Ini tidak gelisah. Karena hari ini banyak manusia yang gelisah.
Banyak yang khawatir, lupa bahwasanya Allah lah yang menjamin rezeki manusia. Jadi manusia tidak bisa menjamin rezeki mereka sendiri. Maka yakinlah kepada Allah, tawakallah kepada Allah, usahalah. Tetapi disertai dengan tawakal, dengan keyakinan. Dan jangan punya prasangka-prasangka. Yakinlah dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran itsbatul asbab, mengimani adanya sebab. Jadi ada sebab. Jadi Allah tidak langsung menumbuhkan tanaman, tapi Allah menurunkan apa? Hujan, baru tumbuh tanaman. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dari ayat ini terdapat pelajaran fiha itsbatul asbab, mengimani adanya sebab. Sebab itu ada. Kemudian beliau berkata, faedah dari ayat ini fihi jawazu itsbatin ni'mah ila sabab idza tarana bi dzikrillah. Dibolehkan menisbatkan nikmat kepada sabab, kepada sebabnya. Dibolehkan menyebutkan kenikmatan, menisbatkan kenikmatan kepada sebab jika disertai dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya air ini menumbuhkan tanaman dari ayat ini. Tetapi yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Maka ini lebih utama. Alhamdulillah, obat ini mujarab dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Adapun menisbatkan kenikmatan kepada sebab saja lalu lupa bahwasanya melupakan Allah adalah musabbib, dialah yang menjadi penyebab. Ini disebutkan para ulama, ini adalah syirkul asghar, ini adalah syirik kecil, yaitu menisbatkan nikmat kepada sebab, lupa dengan melupakan, lupa kalau Allah adalah penyebab. Ini adalah kesyirikan, yaitu syirkul asghar. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Abbas, huwa syirkul akhfa min dabibin naml ala safatin sauda'a fi zulmatil lail. Itu adalah syirik yang kecil, lebih kecil daripada semut yang paling kecil di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Ini syirik yang kecil, syirik yang sangat tersembunyi. Kemudian Abdullah ibnu Abbas berkata, wa huwa antaqul, contohnya adalah engkau berkata, laula kulaibatu hada la atana lusus, sekiranya bukan karena ada anjing kecil ini, pasti pencuri masuk ke dalam rumah. Dua orang menisbatkan kenikmatan kepada sebab, tidak menyebutkan Allah, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah banyaknya orang yang mengatakan demikian. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini jarat ala katsiri alsinatin nas. Jadi ucapan-ucapan ini banyak sebutkan oleh manusia tanpa mereka menyadarinya. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, wa taqul, engkau juga berkata, laulal battu fiddar, kalau sekiranya bukan karena ada bebek yang ada di rumah, la atal lusus, maka pencuri akan masuk. Maka lebih utama katakan alhamdulillah,
alhamdulillah ada suara bebek. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pencuri lari. Jadi jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas juga berkata, wa taqulu wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah, demi hidupmu wahai fulan, wa hayatiki, demi kehidupanmu. Ini bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ini juga termasuk kesyirikan. Dan engkau juga berkata, wa taqulu ma sya'allahu wa syi'tah. Ini terjadi karena kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini juga adalah syirik yang tersembunyi. Abdullah bin Abbas berkata, la taj'al fiha fulan, jangan nisbatkan kenikmatan kepada fulan. Kulluhu fihi syirk, karena semuanya adalah kesyirikan. Kesimpulannya, apabila mendapatkan kenikmatan, jangan menisbatkan kepada sebab lalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan menyebutkan sebab. Alhamdulillah obat ini manjur. Sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, man arada an yudhifa syai'a ila sababih falyattarin bi dzikrillah taala. Siapa yang ingin menisbatkan kenikmatan kepada sebabnya, sebutkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang musabbib, dialah yang penyebab semua kenikmatan yang ada di alam semesta ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian kajian yang disampaikan pada siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqamah untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah menganugerahkan kita niat yang ikhlas dan kesabaran bersama ayat-ayat Al-Quran, bersama mempelajari ayat-ayat Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin siapa yang ikhlas, siapa yang sabar mempelajari Al-Quran, mereka tidak akan celaka selama-lamanya. Allah berfirman, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu celaka. Sebaliknya, diturunkan Al-Quran agar kita bahagia. Orang yang bahagia adalah orang bahagia mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya serta memperjuangkannya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.